Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah atau GPPLHS perlu disesuaikan dengan rencana GPPLHS yang telah disusun sebelumnya dengan melibatkan warga sekolah dan kemitraan. Dalam pelaksanaannya, terdapat 5 standar, mulai dari pembelajaran yang mengintegrasikan penerapan PRLH sampai dengan pemberdayaan kader adiwiyata. Pada pembelajaran penerapan perilaku ramah lingkungan hidup, dapat dilakukan melalui mata pelajaran, ekstrakurikuler, dan pembiasaan diri pada 6 aspek PRLH. Aspek pertama adalah aspek kebersihan, fungsi sanitasi, dan drainase yang merupakan persyaratan dasar kesehatan lingkungan. Sehingga perilaku hidup bersih dan sehat yang mengarah pada 3 hal tersebut perlu ditanamkan pada warga sekolah. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran, guru memberikan materi dan penugasan yang telah disesuaikan dengan silabus dan RPP, di mana dalam hal ini dilengkapi dengan materi pembelajaran, penugasan, hasil pekerjaan siswa, penilaian, dan dokumentasi. Kemudian, contoh dari pembiasaan diri adalah melaksanakan Jumat bersih dan smooth list. Sedangkan pada kegiatan ekstrakurikuler dapat dicontohkan dengan kegiatan kepramukaan. Pada aspek pengelolaan sampah, menggunakan pendekatan 3R. Dengan hierarki pertama adalah pengurangan sampah dari sumbernya. Jika sampah tidak dapat dikurangi, maka baru dilakukan penggunaan kembali, dan langkah yang terakhir adalah dengan melakukan pendauran ulang. Contoh sederhananya adalah pembiasaan diri dengan membawa botol minum guna ulang, memakai barang bekas dengan fungsi yang sama atau berbeda, dan pengomposan sebagai kegiatan daur ulang sampah organik. Kemudian, pada aspek penanaman dan pemeliharaan pohon atau tanaman, memiliki tujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan menciptakan lingkungan yang nyaman sebagai tempat tinggal. Contoh sederhana yang dapat dilakukan pada pembelajaran adalah pengamatan proses pertumbuhan tanaman. Kemudian pada ekstrakurikuler dengan kegiatan pecinta alam dan pembiasaan diri dengan merawat taman sekolah. Selanjutnya yaitu konservasi air, di mana dari total air di bumi hanya terdapat 1% air tawar yang dapat diakses manusia dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kuantitas dan kualitasnya terus menurun akibat pencemaran air dan peningkatan populasi, sehingga diperlukan praktik penggunaan air secara efisien. Kemudian, konservasi energi yang penting dilakukan karena semakin meningkatnya kebutuhan energi dan semakin menipisnya cadangan energi fosil, sekaligus sebagai langkah untuk mengurangi gas rumah kaca, pencemaran udara, serta menghemat pengeluaran. Banyak kegiatan hemat energi yang dapat dilakukan, misalnya kegiatan sepeda gembira pada peringatan Hari Pramuka sebagai aksi kampanye. Kemudian, aspek yang terakhir adalah inovasi terkait perilaku ramah lingkungan hidup lainnya untuk menghasilkan karya inovatif yang bersifat pengembangan, modifikasi, atau penemuan baru. Standar kedua adalah penerapan PRLH untuk masyarakat sekitar sekolah atau daerah, dengan melakukan identifikasi permasalahan di lingkungan dan koordinasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Contoh kegiatan yang dapat dilaksanakan bersama masyarakat adalah kampanye bank sampah, bersih-bersih lingkungan, kampanye hemat energi, dan penanaman pohon. Dilanjutkan dengan membentuk jejaring kerja dan komunikasi, dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki instansi lain, serta keterlibatan aktif sekolah dalam membentuk jejaring dan komunikasi dengan pihak lain, seperti dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, media massa, bank sampah, dan dunia usaha. Standar keempat adalah kampanye dan publikasi GPPLHS yang dapat dilaksanakan melalui pemberitaan aksi, kreasi, dan inovasi melalui media sosial dan media massa. Standar yang terakhir adalah membentuk dan memberdayakan kader adiwiyata sebagai agen perubahan yang dapat memotivasi warga sekolah. Contoh kegiatan pemberdayaan kader adiwiyata adalah dengan pelatihan, kampanye, lomba kreasi inovasi dan aksi dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan GPPLHS, perlu dibarengi dengan pemantauan dan evaluasi untuk menentukan langkah perbaikan dan rencana tindak lanjut. Pada komponen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GPPLHS dapat dilaksanakan melalui wawancara, survei, observasi, atau diskusi. Minimal dilakukan 1 tahun sekali dan idealnya dilakukan setiap 4 bulan sekali. Kemudian dalam pelaksanaannya melibatkan kepala sekolah,
Dewan Pendidik, Komite Sekolah, peserta didik, dan masyarakat. Format laporan pemantauan dan evaluasi dapat dilihat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P52 Tahun 2019, di mana pada form tersebut terdapat kolom kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana GPPLHS, penanggung jawab kegiatan, target capaian dan hasil pemantauan, kendala yang dihadapi, serta rencana tindak lanjut yang akan diambil. Sebagai contoh, SJ Teladan pada tahun pertama telah melakukan pemantauan dan evaluasi dengan hasil sebagai berikut, di mana sekolah mengadakan workshop kurikulum untuk mengintegrasikan PLH ke dalam kurikulum dan telah terlaksana dengan hasil perubahan perilaku. Kemudian, pada pembelajaran melalui mata pelajaran, ekstrakurikuler, dan pembiasaan diri, dengan capaian 25% yang akan ditindaklanjuti dengan pengintegrasian pada mata pelajaran di tahun berikutnya. Kemudian, kegiatan pembibitan tanaman dengan target perubahan lingkungan sekolah yang lebih hijau. Dengan kendala, banyak bibit tanaman yang mati akibat terkena busuk akar, sehingga rencana tindak lanjut yang ditentukan oleh sekolah adalah dengan terus melanjutkan penanaman.